Turunan tuh, tangga kedua aja, tangga kedua. Turunan bang, biar nggak ketinggian bang. Nah, oke. Prokesnya kita prokes ya. Iya, Siap. Ini aja. Oke, ya udah. Ini Oke. tinggi amat. Ya, Mas Rian, gimana nih hari ini ke SPKT mungkin? Ya, sebenarnya menanggapi ini ya, menanggapi isu yang cukup lumayan bikin saya terganggu sih, terutama keluarga. Keluarga sangat terganggu, saya juga sangat terganggu, tapi ya ini harus saya hati. Jadi sebenarnya kemarin itu dari pihak yang menuduh saya, mereka sudah mengajak saya untuk bertemu, untuk mediasi, karena memang awalnya saya sempat teleponan juga bahwa saya sudah kenal lama sama keluarga mereka, jadi harusnya ini apa ya, ini bukan hal yang harus diperpanjang karena memang ini salah paham dan saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Jadi kemarin itu mereka mengajak bertemu saya, tapi di sebuah tempat yang menurut saya merasa tidak aman. Oleh karena itu saya sempat bilang saya ingin mengajak satu orang sahabat saya untuk mendampingi saya, karena bagaimanapun saya juga perlu menjaga diri saya juga gitu, karena saya tidak mau ada hal yang di luar kendali saya juga. Dan mereka bilang mereka tidak mengizinkan saya untuk mengajak asisten saya atau orang yang atau sahabat saya. Akhirnya saya tidak datang karena menurut saya ini tidak aman untuk saya. Dan akhirnya setelah itu saya mengundang mereka untuk mediasi, untuk karena memang niat saya semuanya pengennya baik-baik. Saya nggak mau ada yang namanya sampai jauh ya, sampai berantem atau apa, saya nggak mau, karena saya juga menghormati almarhum juga, kebetulan teman saya juga. Tapi ternyata saya coba undang mereka ke tempat yang netral, yaitu Polda. Saya bilang kalau di Polda Metro Jaya, saya bilang kalau mau jumpa kita bertemu mediasi di Polda Metro Jaya, saya undang jam 2 siang. Hari ini saya kemarin sudah undang mereka, tapi ternyata malah tidak ada jawaban. Saya tanya tadi jam setengah 2 ya, setengah 2 siang saya tanya lagi, saya sudah di Polda Metro, tidak ada jawaban, bahkan centang 1. Jadi tidak diterima WhatsApp saya ke mereka. Dan kita tunggu sampai jam 2 nggak datang, jam 3 nggak datang, jam 4 nggak datang, sampai akhirnya jam 5 kita bikin laporan polisi. Dan kenapa saya harus melakukan ini, karena jujur saya sangat sedih dengan pemberitaan yang beredar di media. Sangat menyudutkan saya, suatu hal yang tidak saya lakukan tapi dibesar-besarkan, padahal saya juga istilahnya sedihnya tuh karena langsung disimpulkan bahwa saya melakukan itu gitu. Itu yang, dan belum secara apa ya, netizen kan pasti menghakimi saya juga gitu. Mereka tidak tahu apa-apa tapi langsung menghakimi. Dan yang saya sesalkan adalah ini kan saya juga punya anak juga, anak saya sudah besar, bisa melihat berita dengan mudah juga. Jadi saya jujur sedih sekali dengan pemberitaan ini. Akhirnya saya harus berbuat hal yang saya perlu melakukan, hal yang melindungi saya. Saya sebagai warga negara, saya punya hak juga untuk dilindungi oleh undang-undang juga, oleh hukum. Saya juga tidak mau orang dengan mudah untuk menghancurkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Apalagi juga menyerang keluarga saya, istri saya yang paling luar biasa ya, maksudnya diteror dan istri saya jujur drop juga sekarang. Tapi alhamdulillah saya bilang, mama percaya sama saya kan. Saya cuma bilang sama istri saya, jangan tinggalin saya saat saya lagi begini. Jadi alhamdulillah istri saya ada di belakang saya bersama sahabat-sahabat saya, ini kuasa hukum saya. Jadi buat saya harus melakukan hal yang memang sekarang sudah saya lakukan. Jadi sebelum saya bikin laporan polisi ya, bikin dugaannya. Ya sebenarnya saya kan kemarin kaget ya dengan tweet
tweetnya Iya. mereka melalui akun almarhum ya. Iya. Itu juga saya cukup kaget. Akun itu yang akhirnya di-retweet sama banyak orang dan akhirnya diberitakan di mana-mana. Saya sengaja kemarin saya tidak mau menjawab apapun, bahkan ada beberapa teman-teman, saya berteman dengan teman-teman media juga. Teman-teman media juga punya nomor saya pasti. Tapi saya juga belum bisa menjawab karena saya tidak bisa gegabah juga ya. Karena saya perlu juga menganalisa dan dengan bantuan dari kuasa hukum saya dan juga sahabat saya, jadi akhirnya saya di waktu ini saya melakukan laporan polisi. Boleh bacain Bang nomor Jadi perkaranya. terkait dengan apa yang sudah Rian tadi sampaikan, bahwa ada kejadian yang mana kejadian itu merupakan kejadian yang dia lakukan, tidak pernah dia melakukan, tetapi itu menjadi menjadi pemberitaan yang sangat viral dan menyebabkan Rian merasa tercemar nama baiknya dan difitnah juga atas pemberitaan ataupun dari Twitter yang sudah di-tweet dari salah satu akun Twitter. Jadi hari ini Rian sudah mencoba untuk menyelesaikan secara baik-baik, mengundang untuk datang. Kita tunggu sampai jam 4, jam 5 tidak hadir. Akhirnya Rian memutuskan untuk oke bang, kita lakukan laporannya, kita bikin laporan dan sudah diterima oleh Polda Metro Jaya dari unit cyber. Ini tanda terima laporannya nomor 3117 ya, tertanggal hari ini 21 Juni 2021. Nama pelakunya Mas Rian sendiri. Jadi sebagai yang di sini merasa sebagai korban Rian, kita akan tunggu saja prosesnya nanti dari penyidik bagaimana, dan seandainya pun nanti dari penyidik akan ada upaya-upaya untuk melakukannya secara menyelesaikan secara kekeluargaan perdamaian, saya rasa itu juga hal yang terbaik, mengingat ini juga kan kita sama-sama orang timur yang bagaimana kita tahu juga kan adatnya memang kita menyukai dan mengedepankan perdamaian gitu ya. Tetapi sebagai warga negara supaya tidak dilanggar lagi oleh orang-orang lain terkait dengan haknya sebagai warga negara, pastinya juga memiliki hak untuk melaporkan orang-orang yang sudah dia rasa memfitnah atau mencemarkan nama baiknya. Saya rasa itu sudah cukup. Nomor PDL-nya juga tadi sudah disampaikan. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menunggu. Mas Rian sedikit dong, tapi benar pernah ada pertemuan itu nggak sih Mas? Alhamdulillah tidak ada. Jadi memang tidak pernah ada seperti yang dituduhkan. Tapi kronologinya sehingga ada tuduhan itu seperti apa sih kronologi awalnya gitu? Panjang lah, ntar bikin penyidikan aja. Intinya saya kesini ingin, sebenarnya awalnya ingin mediasi, ingin baik-baik dan menyelesaikan dengan baik-baik juga ya. Tapi ternyata undangan saya tidak dipenuhi, tidak direspon, karena saya meminta untuk bertemu di tempat yang netral, tempat yang menurut saya aman juga ya, karena kemarin kan saya diundang tapi saya tidak boleh mengajak sahabat saya untuk mendampingi saya, kan karena saya perlu saksi. Nah, tidak mungkin saya datang menemui mereka tapi saya tidak bawa teman atau saksi, karena saya tidak pernah tahu apa yang terjadi nanti di sana kan. Jadi saya juga perlu aman. Nah, akhirnya saya memberikan solusi untuk bertemu aja di Polda yuk, di Polda Metro Jaya, biar sama-sama safety ya, sama-sama aman, sama-sama netral. Ternyata tidak dipenuhi. Bang, tapi ada yang baru lagi nih bang, malah bang di Twitter bang yang akhirnya ikut-ikutan gitu bang, speak up juga katanya ini. Seperti Kan apa kita nggak tahu ya, bang? itu juga kayaknya anonim juga ya, kita juga. Itu nanti tinggal ikutin aja sih sebenarnya, ikutin penyidikan aja. Bukti-bukti yang sudah disertakan mungkin Bang tadi? Udah banyak. Bang, itu kan akun udah yang punya udah sekarang yang menggunakan siapa sih? Udah tahu belum? Itu nanti biar penyidikan aja. Udah, itu aja Mas. Thank you ya. Iya. Makasih Mas Rian. Makasih ya semua. Thank you Mas Rian. PLP-nya bang.